Halo, Assalamualaikum Bu Absa, apa kabar? Waalaikumsalam Bu Intan. Alhamdulillah nih lagi apa ya agak-agak bingung, bukan bingung sih sebetulnya gimana ya menjelaskannya bingung juga. Ya, oke, Alhamdulillah ya ketemu lagi ya Bu Absa di Iya, kegiatan alhamdulillah Bu Intan. cing supervisi ya Bu Absa. Alhamdulillah pagi ini. Jadi walaupun sore saya bilang pagi aja biar kita tetap semangat Bu Absa. Siap Bu Bu Intan, Absa, semangat pagi. Iya, ya semangat. Makanya kita ucapkan saja selamat pagi. Walaupun sudah lewat ya. Bu iya. Absa, di kegiatan ini kira-kira apa yang ingin dihasilkan dari pertemuan kita ini? Sebelum kita masuk pada diskusi ya, kira-kira apa yang diinginkan dalam pertemuan ini? Kira-kira hasilnya ingin Em, seperti apa? ya baik, Bu Intan. Ya, tentunya sekarang saya ngobrol dengan Bu Intan. Di sini saya membawa kegundah kegulanaan mungkin ya. Tentunya saya ingin ada solusi untuk masalah saya ini supaya saya bisa melakukan yang terbaik gitu untuk apa yang akan saya hadapi atau yang sedang saya hadapi sekarang ini. Begitu Bu Intan. Jadi kita sepakat ya sama-sama untuk menghasilkan apa yang sudah dibicarakan sama Bu Absa tadi ya. Oke. Nah, kira-kira ukuran keberhasilannya seperti apa nih untuk diskusi kita hari ini? Mmm, 9 kali ya, kalau dari 1 sampai 10, 9 lah ya Bu Intan. Mudah-mudahan dapat solusi dengan nilai 9. Mudah-mudahan. Ya, mudah-mudahan ya keberhasilan kita di angka 9, bahkan bisa 10 ya. Iya, amin. Mudah-mudahan 10 bisa, tapi saya 9 aja Setelah dulu. Bu Absa diskusi, mudah-mudahan yang tadinya ikonnya berseri jadi sumring. Sekarang tujuan Amin. kita hari ini eh, saya sampaikan dulu ya. Jadi, yang pertama adalah kita sama-sama sepakat ya menghasilkan suatu hal yang positif ya, yang baik. Jadi walaupun nanti berjalan eh, sangat alot, tapi kita punya tujuan yang sama ya, yaitu yang tadinya kita punya ikon sedih menjadi tersenyum dan bahagia. Dan Bu Arsa, mudah-mudahan apa yang menjadi kendala, apa yang menjadi masalahnya bisa terpecahkan dengan seluruh potensi yang Bu Arsa miliki ya. Hmm. Setuju kira-kira? Amin. Setuju. Nah, diskusinya. Oke, alhamdulillah ya kalau sudah setuju kita masuk diskusi aja ya Bu Arsa. Iya, oke Bu Intan. Sekarang saya ingin bertanya nih sama Bu Absa. Kira-kira apa nih yang paling penting dalam hidup Bu Absa saat ini? Aduh, dalam hidup ya Bu Intan, kalau yang paling penting semuanya sepertinya penting ya. Saya di rumah sebagai ibu mungkin ya, tentu ada kewajiban yang harus saya lakukan, tapi di sisi lain juga saya, bekerja sebagai guru. Tentu guru itu bukan profesi yang main-main ya. Ada anak-anak didik yang menjadi tanggung jawab kita, di samping itu kita juga
Apalagi mungkin saya termasuk bagian dari manajemen sekolah juga, jadi ada tanggung jawab selain sebagai guru, tapi saya juga mungkin membantu kepala sekolah dalam, apa ya, dalam, me-manage sekolah begitu mungkin Bu Intan ya. Ya, oke. Berarti menurut Bu Afsa itu yang paling penting dalam hidup Bu Afsa ya. Iya, Oke. Sekarang saya tanyakan kira-kira adakah hambatan yang Bu Afsa rasakan saat ini? hambatannya mungkin ini nih, nah ini yang jadi, apa ya, kegundahan saya gitu ya. Saya tuh karena mungkin terbagi-bagi fokusnya nih Bu Intan. Jadi di rumah juga ya tentu ya saya tetap harus mengurus anak dan suami saya. Kemudian nanti ketika saya ke sekolah, saya pun harus membagi fokusnya lagi bukan hanya kepada anak-anak saja, tapi untuk mengurus manajemen sekolah juga di sana. Karena di sini apa yang sedang saya hadapi nih mungkin ya boleh curhat sedikit nih Bu Intan. Yang sedang saya hadapi ini kan di sekolah sudah bulan November lagi padat-padatnya ya. Ada PKKS, ada kemudian ke P5 juga ini terakhir sedang pemilihan ketua OSIS, temanya suara demokrasi, itu pun saya sebagai ketuanya. Belum lagi pembelajaran juga kan sebetulnya sudah berakhir. Tapi kan tanggung jawab saya kepada anak-anak didik ini kan menyiapkan soal asesmen dan sebagainya belum berakhir apalagi sampai nanti bagi rapor. Jadi disinilah kegundahan saya. Jadi saya merasa tidak maksimal gitu mengerjakan semua tugas-tugas saya karena berbarengan dalam waktu yang sama begitu Bu Intan. Oh, begitu ya. Luar biasa yang dirasakan Bu Afsa. Dapat memahami perasaan Bu Afsa saat ini. Nah, kira-kira dari hambatan yang Bu Afsa rasakan itu ya, terbesit enggak kira-kira solusi yang bisa Bu Afsa pikirkan supaya hambatan tersebut dapat teratasi? Kira-kira apa tuh? Solusinya kalau idealnya nih Bu Intan gitu. Kalau saya sudah ke rumah, berarti saya fokus dengan pekerjaan rumah, mungkin gitu ya idealnya ya. Kemudian besok pagi saya 6:30 sudah di sekolah, berarti fokus saya itu ada pada ya, pekerjaan di sekolah ya. Tetapi kan tetap Ya, di satu sisi kita juga perlu apa ya, ada kekurangan waktu misalnya di sekolah terlalu sibuk dengan manajemen, nanti anak didik juga keteteran begitu ya. Jadi mungkin kalau solusi saya ini, saya sih biasanya sekarang ya sedang mencoba gitu Bu Intan, mencoba merefleksi lagi, mungkin untuk pembelajaran atau untuk P5 dan sebagainya itu saya mengerjakannya di jam tambahan, bisa di rumah atau di sekolah gitu. Yang terpenting pekerjaan itu beres dan tentunya saya berkoordinasi dengan rekan-rekan dalam tim karena apalagi untuk tim PL5 ini saya tidak bekerja sendiri, manajemen juga saya tidak bekerja sendiri. Mungkin saya bisa mengomunikasikan segala kegiatannya. Itu mungkin ya solusinya dulu supaya kegiatan-kegiatan yang berbarengan ini dapat selesai tepat waktu dan dengan hasil yang baik. Begitu Bu Intan. oke. Terima kasih ya Bu Afsa. Ternyata saya juga sudah mengidentifikasi solusi yang mungkin bisa dilakukan untuk hambatan tersebut ya. Nah, kira-kira dari identifikasi solusi yang Bu Afsa utarakan, adakah menurut Bu Afsa konsekuensi dari setiap solusi yang sudah diutarakan tadi, yang sudah dipertimbangkan? Kira-kira ada konsekuensinya enggak? Konsekuensinya mungkin di waktu ya, manajemen waktu Bu Intan. Karena itu tadi ya, saya merasa kenapa ya 8 jam itu di sekolah saya tidak bisa mengoptimalkan begitu. Mungkin konsekuensinya kita membagi waktu dan kalau misalnya memang belum selesai pekerjaan itu nanti ya
mau tidak mau saya harus mengerjakan lagi di rumah setelah semua pekerjaan itu, misalnya pekerjaan rumah beres, saya lanjutkan dengan pekerjaan sekolah yang saya bawa ke rumah begitu. Oh iya iya iya. Jadi konsekuensinya itu ya di waktu. Nah, dari rencana-rencana yang sudah diutarakan kira-kira dari nilai 1 sampai 10 di nomor berapa nih kira-kira antara 1 sampai 10 Bu Afsa memberikan nilai berapa untuk rencana Bu Afsa untuk mencapai tujuan itu dan menghasilkan. Bu Intan, maaf suaranya kecil. Saya tidak bisa Oh, mendengar. Mm-mm. gimana Bu Afsa? Halo Bu Afsa, sekarang kedengeran Ya, nggak? sudah. Nah, sekarang terdengar. Iya. Iya. Dari nilai kira-kira 1 sampai 10 di nomor berapa kira-kira menurut Bu Afsa solusi-solusi tersebut dapat digunakan untuk mencapai tujuan dan menangani hambatan tersebut. Kira-kira di nomor berapa nilai? Nilai solusinya yang tadi saya utarakan ya, Bu Intan ya. Ya, 8 mungkin ya. Karena menurut saya kenapa saya kasih 8, karena butuh komitmen mungkin Bu Intan ya, supaya tetap bisa apa ya on the track lah gitu untuk mengerjakan semua pekerjaan yang numpuk ini gitu Bu Intan. naik nanti ya scoringnya menurut diri Bu Afsa. Oke, terima Iya. kasih Bu Afsa ya. Ternyata dari kita membicarakan tadi itu Bu Afsa sudah terbesit sebetulnya ya rencana solusi dari hambatan yang Bu Afsa utarakan. Nah, sekarang saya ingin bertanya, prioritas apa yang sudah dipersiapkan untuk mencapai tujuan Bu Afsa kira-kira? Jadi untuk Prioritasnya ya. mengatasi prioritasnya yang mana nih? Nah, ini saya lihat dari deadline-nya dulu mungkin Bu Intan ya. Misal karena sekarang itu yang deadline-nya terdekat kalau pekerjaan di sekolah itu P5, maka saya fokus dulu ke P5. Semua pekerjaan itu P5 saya selesaikan. Program, laporan dan sebagainya ya. Juga tentu kegiatannya sedang berlangsung saat ini. Nah, setelah itu saya buat lagi prioritas yang kedua apa nih? Setelah P5. Jadi memang tidak bisa santai-santai ingin rebahan, lewat dulu deh sepertinya ya. Jadi saya masuk ke prioritas yang kedua, yaitu kalau dilihat dari pekerjaannya itu di asesmen. Jadi asesmen itu kan di sekolah saya itu mulai tanggal 4 Desember. Nah, di sana saya juga sebagai proktor harus mengecek kesiapan semua teknis dari kegiatan asas itu supaya aman begitu. Mungkin baru ke asas. Nah, nanti sambil asas sambil menyiapkan PKKS. Nah, mungkin itu kalau di jam kerja Bu Intan. Tapi kalau sudah kembali ke rumah, ya mudah-mudahan fokus saya sudah bisa di rumah supaya sekolah aman, pekerjaan aman, di rumah juga aman. Itu sih mungkin Bu Intan yang jadi skala prioritas saya sekarang ini. Baik, baik. Terima kasih Bu Afsa, luar biasa. Ternyata Bu Afsa juga sudah bisa mengurutkan prioritas ya. Setidaknya itu bisa Ya, mudah-mudahan. ya hambatan dan bisa cepat mencapai tujuan. Jadi prioritas yang mana dulu Bu Afsa itu sudah bisa mengukurnya, sudah bisa menjelaskan ya. Kemudian strategi apa yang Bu Afsa lakukan untuk mencapai tujuan itu? Strateginya ya satu ya mungkin tadi dulu ya setelah tadi saya membagi skala prioritas, kemudian saya buat mungkin manajemen waktu penyelesaiannya dan komitmen dengan diri saya sendiri. Karena bagi saya kalau saya tidak berkomitmen dengan diri saya sendiri, tentu pekerjaan-pekerjaan itu tidak selesai ya Bu Intan ya, begitu. Setelah saya berkomitmen, kemudian saya berkoordinasi dengan rekan-rekan baik itu dengan teman-teman dalam tim P5 juga dengan tim dari satu lagi itu asesmen, tim dari PKKS. Jadi semua dikomunikasikan dengan baik. Saya usahakan supaya semua kegiatan berjalan dengan lancar dan mendapatkan hasil yang memuaskan. Itu Bu Intan, mungkin strateginya ya. Keren juga nih.
Jadi memang Bu Afsa itu sudah sangat memiliki potensi yang baik dan luar biasa ya, walaupun banyak Amin. hambatan. Strateginya itu sebetulnya sudah bisa Bu Afsa utarakan semua ya. Nah, menurut Bu Afsa, ukuran suksesnya apa nih dari semua strategi yang sudah dilakukan? Ukuran suksesnya apa? Ukuran suksesnya ya tentu kegiatan-kegiatan itu berjalan lancar, kemudian apa ya, hasilnya pun baik begitu. Mungkin itu ukurannya ketika semua selesai dengan lancar, aman, tentu ya karena kan prosesnya juga kita jalani gitu. Kalau dengan berproses kita baik, tentu insya Allah saya yakin gitu hasilnya pun tentu akan baik. Oke ya, semuanya berjalan baik, lancar, itu sudah menjadi ukuran sukses ya bagi Bu Iya. Afsa. Oke, sekarang coba apakah menurut Bu Afsa ada langkah antisipasi jika memiliki hambatan? Langkah Kira-kira antisipasinya kalau ketemu lagi ya hambatannya ya. Pasti sih ya, Bu Intan biasanya ada-ada aja gitu hambatannya. Eh, apa ya misalnya ada yang tak terduga tuh datang gitu ya. Ke satu pasti saya mengomunikasikan dulu dengan rekan-rekan ya. Karena kalau di sekolah kan saya tidak bekerja sendiri, saya komunikasikan, saya minta bantuan, tapi bukan berarti saya juga jadi apa ya, lepas tangan begitu. Itu saya mungkin akan bekerja 2 kali lebih apa ya, lebih mengeluarkan energi gitu ya. Karena yang terpenting kalau bagi saya ketika ada suatu pekerjaan ya saat itu harus beres, ya harus beres gitu. Itu kalau saya gitu. Mudah-mudahan sih bisa begitu. oke, bagus sekali ya Bu Afsa. Jadi antisipasi pun dilakukan jika ada hambatan lagi. Baik Bu Afsa, coba gimana sekarang sudah agak lega belum? Alhamdulillah sudah tercerahkan ya Bu Intan ya, dengan tadi curhat-curhat tadi, ngobrol-ngobrol tadi jadi, oh iya ya sebetulnya saya juga mungkin sudah menemukan solusinya dan sudah apa ya, sudah tahu apa yang harus saya lakukan sekarang tinggal praktiknya, tinggal aksinya aja nih Bu Intan. Tuh ya, jadi Bu Afsa merasa banyak hambatan karena ternyata semua kegiatannya bentrok ya. Di Betul. November Desember ini luar biasa sekali dan Bu Iya, Afsa akan tanggung jawab sebagai ketua hampir semua kegiatan ya. betul. Tapi Bu Afsa luar biasa sudah tadi mendeskripsikan dari mulai rencana, strategi ya. Nah, tadi kalau udah mengungkapkan naik nggak nih scoring buat diri sendiri 1 sampai 10? Tadi kan 8, kira-kira naik nggak? Naik jadi 9 ya. Kalau saya kasih 10-nya nanti kalau sudah beres semua kegiatan Bu Intan. Mudah-mudahan ya Bu Intan ya, jadi pas nanti di Desember kegiatan beres, saya ternyata bisa berproses, berarti saya kasih nilai diri saya 10. Tinggal liburan. Sekarang kira-kira sudah tentu apa yang akan direncanakan, strategi yang akan dilakukan, otomatis Bu Absa harus punya komitmen dong. Nah, Nah itu betul. apa yang Bu Absa bisa lakukan? Komitmennya berupa apa? Ngapain? Nah, coba kita urutkan komitmen Bu Absa. Komitmennya ya satu ya, komitmen dengan diri dulu seperti buat kontrak kerja tapi tidak tertulis ya. Cuman pada diri saya harus bisa, saya meyakini bahwa saya harus mampu untuk menjalani semua kegiatan ini karena tentu saya diamanahi, diberikan tanggung jawab, tentu saya harus meyakini bahwa saya bisa melakukannya. Komitmen dengan diri, kalau sudah komitmen dengan diri, mungkin saya akan apa ya, berkoordinasi, mengomunikasikan baik itu dengan atasan, dengan kepala sekolah saya maupun dengan rekan-rekan dalam tim supaya bisa berkoordinasi dengan baik dan tidak ada miskomunikasi ketika
pelaksanaan kegiatan itu, setelah itu juga saya mungkin komitmennya akan berefleksi dan memperbaiki segala hal yang mungkin dilakukan hari ini, kita lihat, oh ternyata masih ada yang harus kita perbaiki nih. Nah besoknya mungkin dengan perbaikan-perbaikan itu, insya Allah gitu, saya ingin ada keberlanjutan dari setiap langkah maupun apa ya kegiatan yang saya lakukan. Itu mungkin Bu Intan komitmen dari saya. Bagus sekali. Kemudian siapa kira-kira yang bisa membantu Bu Absa mewujudkan komitmen tersebut? Ya, ke Siapa satu diri saja saya, kira-kira? yang kedua keluarga mungkin ya harus diberikan pengertian kepada suami dan anak minta tolong gitu kalau misalnya saya sedang ada yang urgent nih, ada deadline nih minta pengertiannya lah untuk mensupport juga karena ya saya kan dengan suami sama-sama pekerja mungkin juga dia bisa mengerti posisi saya kemudian saya juga akan apa ya bukan meminta sih sebetulnya ya, berkoordinasi sih dengan baik itu kepala sekolah, dengan wakil kepala, bidang, juga dengan rekan-rekan dalam tim gitu. Sehingga, kuncinya kalau komunikasi lancar insya Allah semua juga akan aman, begitu Bu Intan. Oke, wah luar biasa. Senang sekali nih bisa ngobrol sama Bu Absa. Jadi Terima saya juga kasih Bu banyak belajar Intan. juga dan jadi di kendala jembatan itu, langkah-langkahnya, rencananya, aksi nyatanya, komitmennya, wah luar biasa. Ternyata memang Bu Absa itu kenapa dipilih jadi ketua setiap kegiatan, karena walaupun ada hambatan, sudah ada cara dan solusinya yang tepat. Mudah terima kasih ini kan berkat Bu Intan juga saya jadi bisa apa ya, melihat lagi diri saya mungkin ya, melihat lagi, oh sebetulnya ada kekuatan nih dalam diri saya, cuman kadang kan ada ragu, ada mood lagi jelek kan, jadi malas. Nah tadi dengan kata Bu Intan, apa nih komitmennya? Iya ya, tentu harus dengan komitmen saya bisa jalani semua ini, begitu Bu Intan. Kira-kira nanti ke depannya masih mau diskusi dan ngobrol sama saya, Bu Absa? Apa ya, tadi ya tantangan mah akan selalu ada dan itu pasti berbeda-beda ya pasti nanti kita ngobrol-ngobrol lagi supaya saya juga dapat solusi yang mencerahkan ya untuk segala tantangan yang saya hadapi ke depannya. Kira-kira kapan nih kita bisa lanjut sesi kita lagi? Apakah bulan depan di Desember awal? Boleh deh Atau bulan depan. oke. Iya, Mudah-mudahan naik ya dari 9. Tadi kan sudah 8, terus 9, 9. nanti 10 pas kita ketemu lagi ya. Iya, amin. Sudah makin percaya dengan diri. Iya betul. Gimana sudah lega? Ikonnya berubah jadi ikon. Sudah dong, harus ikonnya harus ikon ini. Oke, very Ikon cinta. Penuh cinta menjalani semuanya. Yeay. luar biasa. Mungkin itu saja ya Bu Absa diskusi kita hari ini. Mudah-mudahan nanti kita diberi kesehatan, kelancaran untuk bisa berjumpa lagi ya. Iya, terima kasih Bu Intan atas waktunya, udah bantu saya nih ngobrol-ngobrol hari ini. Iya, oke. Dadah Bu Absa. Wassalamualaikum. Dadah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yeay, lanjut aja dulu ya. Mm-mm. Berarti sekarang aku nanya ke Bu Intan sebentar. Siap. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Bu Intan. Waalaikumsalam Bu Absa. Bagaimana kabarnya nih hari ini? Kabar sih alhamdulillah, cuman memang lagi ada apa ya? eh Rasa psikologis yang kurang nyaman. Oh, kurang nyaman. Nah, hari ini kita mau ngobrol-ngobrol ya. Nah, mudah-mudahan dengan ngobrol-ngobrol ini harapan dari Bu Intan nih bagaimana? Harapan dari pertemuan ini mudah-mudahan saya yang tadinya punya rasa tidak nyaman, galau ya, mudah-mudahan bisa
tersenyum, bahagia, dan rasanya mudah-mudahan bisa plong gitu ya. Amin. Jadi goals-nya sudah ada ya, tujuannya. Dari kita ngobrol-ngobrol ini, Bu Intan berharap dapat apa tadi? Nah, dapat apa ya? Dapat perasaan yang menyenangkan daripada Ya, sebelumnya. Dan jadi tadi yang rasa-rasa tidak nyamannya bisa hilang dengan ngobrol-ngobrol kita hari ini. Nah, memang ada apa nih sampai Bu Intan hari ini merasa tidak nyaman? apa ya? Iya, kita teh tanggal berapa ya? Tanggal 1 gitu hari Jumat dari SMP 43 itu akan ada kegiatan outing kelas buat guru itu ke Dieng, Bu. Oh, seru banget dong tanggal 1 Desember ini. Di lain pihak, ya betul 1 Desember. Hmm. Lain pihak, saya senang banget, tapi kayaknya saya juga ada perasaan galau meninggalkan anak dan juga suami. Seperti itu. Memang berapa lama itu kegiatannya? Dari Jumat, Sabtu, pulang kayaknya nyampe Bandungnya tuh Senin subuh ya. Senin subuh baru nyampe lagi ke Bandung. Jadi 3 hari mungkin ya, kurang Iya, lebih Bu Intan meninggalkan keluarga dan itu yang jadi kegundah gulanaan mungkin ya. Jadi betul. rasanya bingung. Nah, baik. Itu berarti kan bagian dari kegiatan sekolah ya Bu Intan? Iya, betul. Nah, kalau dari apa ya? Kan ini bagian dari sekolah juga. Nah, dari kita lihat mungkin dari skala prioritas ya Bu Intan. Apa sih yang jadi prioritas dari diri Bu Intan ini? Apa ya? Prioritasnya ya saya satu pekerjaan sekolah pengen selesai sebelum pergi itu. Kemudian tugas-tugas CGP udah selesai targetnya sebelum hari Jumat. Kemudian kebutuhan di rumah untuk suami dan anak bisa terpenuhi sebelum saya pergi ke Dieng gitu. Nah, tadi intinya semua kegiatan beres ya, prioritasnya itu ya. Dan tadi Bu Intan juga sudah memaparkan banyak ya memang kegiatannya terlebih di tanggal 1 ini yang menjadi puncak mungkin Bu Intan ya dari ketidaknyamanan ini. Nah, dari segi ininya dong, kalau Bu Intan melihat nih dari urgensinya nih kegiatan ini, seberapa penting sih kegiatan ini untuk diri Bu Intan? Boleh deh kasih skor dari 1 sampai 10. 9 ya, skornya 9. Nah, apa penyebab tubuh Intan kasih skornya tinggi tuh 9? Wah, luar biasa. Iya, karena saya berharap dari kegiatan ini kan itu adalah kalau dilihat dari rapot pendidikan ternyata aspek psikologis guru itu harus terpenuhi. Makanya sekolah adakan kegiatan itu. Jadi aspek kurang bahagianya gitu bisa dipenuhi dengan healing ke Dieng. Terus yang Hmm. kedua persaudaraan, mempererat dengan rekan relasi. Jadi menurut saya itu penting dan itu adalah momen yang luar biasa bisa teman-teman keluarga besar di Empati. Nah, dengan tadi skornya 9 ya Bu Intan ya, tentu menurut Bu Intan ini kesempatan apa nih yang bisa Ibu ambil dari kegiatan ini? Kalau kan ini apa, Bu Intan kasih skor 9 nih, kesempatannya apa nih yang diambilnya gitu? Kesempatan ini semuanya bisa saya ambil. Bisa saya ambil semua hikmahnya. Insya Allah itu jadi suatu hal yang bermanfaat bagi kehidupan saya dan juga pengalaman yang luar biasa. Iya, betul sekali ya. Banyak kesempatan yang bisa Ibu ambil dari kegiatan tadi apa healing ya ke Dieng. Nah, karena guru juga tadi memang betul sekali saya setuju tentu harus bahagia supaya dapat apa menyebarkan energi kebahagiaan ya Bu Intan. Nah, di sini tentu yang jadi hambatan dari Bu Intan itu untuk meraih skor 9 itu apa? Atau bisa jadi kenapa sih tidak 10 itu hambatannya apa sih?
Apa ya? Mungkin karena anak saya juga masih kecil ya, masih SD, biasanya juga selalu tidur sama saya. Terus kayak kebutuhan mau berangkat sekolah, terus kebutuhan weekend, itu kita biasanya bareng-bareng terus gitu, nggak pernah ditinggal. Jadi saya ada rasa galau, khawatir gitu, hanya meninggalkan dengan suami misalkan. Jadi ya kegalauan-kegalauan seorang ibu lah seperti itu. Dan biasanya saya kan hari Sabtu Minggu itu nyuci, nyetrika buat kebutuhan lagi di hari Senin gitu Bu. Nanti siapa yang mengerjakan misalkan begitu. Luar biasa ya. Tanggung jawab seorang ibu ternyata yang jadi kegundahan dari Bu Intan meninggalkan keluarga 3 hari untuk meraih kebahagiaan tadi ya dari segi Bu Intannya kan kebahagiaan tapi di sisi lain waduh ini gimana ya gitu ya keluarga dan sebagainya. Nah menurut Bu Intan nih prioritas sekarang untuk diri Bu Intan ini apa? Prioritas gimana Bu? Iya. Prioritasnya apa? Di satu sisi kan tadi harus meninggalkan keluarga, di sisi lain ada kegiatan di sekolah. Menurut Bu Intan yang lebih prioritas mana sih? Ya, jadi mungkin saya untuk mencapai hambatan tersebut, Mm-mm. kalau untuk pekerjaan rumah, saya akan coba untuk kayak nyuci, nyetrika itu oleh laundry aja kali ya. Saya coba sama laundry dari Kamis akan saya kontak untuk bisa cuci dan setrika kilat dan beres itu harus di hari Minggu gitu. Untuk pekerjaan rumah. Kemudian untuk yang kedua bersih-bersih rumah itu ada di aplikasi Gojek ya, apa namanya, GoClean. Nah, saya akan coba Betul. sama GoClean paling gitu untuk kerjaan-kerjaan rumah supaya tidak terbengkalai. Jadi supaya tetap sama terlaksana yaitu ya. Terus untuk makan paling saya isi saldo GoPay suami saya jadi bisa nge-GoFood lah 3 hari mah. Mantap. Ya, jadi ya dua-duanya prioritas berarti ya untuk Bu Intan begitu dan tadi Bu Intan alhamdulillah sudah memaparkan juga solusi-solusinya supaya bisa healing dengan tenang tetapi di rumah juga aman. Ya, begitu. Jadi pulang tidak bingung lagi, tidak pusing lagi. Nah, Bu Intan, di sini tadi Bu Intan sudah memaparkan cara-caranya bisa dilakukan tentunya. Bisa Bu, siap. Nah, Itu aja deh coba solusinya. iya, tadi solusi sudah dipaparkan luar biasa ya. Eee, kalau begini sih ya, untuk kegiatan ini apakah healing ini, lebih sering sering dilakukan di sekolah atau tidak? Enggak Bu, peristiwa yang langka lah ini makanya saya Nah, betul, ambil momen yang spesial, tapi tidak meninggalkan keluarga yang spesial di rumah, betul ya Bu Intan ya? Nah, mungkin harus. tadi itu solusi yang disampaikan oleh Bu Intan. Nah, komitmennya nih Bu Intan supaya tidak galau saat di Dieng, nanti di Dieng masih kepikiran lagi nih sama keluarga. Nah, komitmen bagaimana nih supaya nanti saat di Dieng itu tenang, pokoknya pikirannya tidak ada lagi kegalauan dan bisa menikmati suasana healing di sana. Komitmen saya akan fokus ya pada kegiatan saya di sana. Sudah tentu dengan tetap ada komunikasi dengan anak dan suami saya gitu. Iya. Jadi komitmennya fokus sama melaksanakan semua rencana seperti yang tadi. Baik, tadi saya tangkap berarti fokus dan tetap berkomunikasi ya, berarti komitmennya ya. Jadi tetap berkomunikasi, mungkin menanyakan kabar ya Bu Intan ya, bagaimana kondisi di Bandung selama di sana dan tentunya mudah-mudahan baik-baik saja, aman selama Bu Intan nanti healing ke Dieng ya. Baik Bu Betul. Intan, bagaimana sekarang perasaannya nih masih tidak nyaman atau bagaimana nih sekarang sudah berubah jadi sebaliknya belum? Iya sudah lega Bu Absa. Jadi tadi ketika ditanya, jadi saya berpikir langkah apa yang harus saya lakukan, kemudian komitmen seperti apa. Jadi saya insya Allah nanti mulai Kamis akan melaksanakan
itu semua. Iya, mudah-mudahan healingnya membahagiakan, di rumah juga aman ya Bu Intan ya. Tadi Bu Intan sudah menyampaikan segala solusinya, tinggal nanti praktiknya ya, aksinya saja dilaksanakan mungkin supaya nanti healingnya santai ya. Karena memang betul sekali tadi yang disampaikan Bu Intan ya, kegiatan ini langka. Nah, Betul. kegiatan ini langka tidak setiap bulan mungkin ya, tapi kan kalau dengan keluarga bisa dikomunikasikan. Intinya begitu Bu Intan ya. Oke, Bu Intan nanti untuk kedepannya nih kita ngobrol-ngobrol lagi tentu. Mau, mau, mau. Nanti saya pulang dari Dieng ya, saya pengen diskusi lagi sama Bu Apsa ya. Siap, nanti kita cerita-cerita lagi. Mudah-mudahan segala kegiatan yang ada di depan yang sudah direncanakan, baik oleh Bu Intan dan juga keluarga, juga dengan tim berjalan dengan lancar ya Bu Intan ya. Tuh. Iya, baik. Terima kasih Bu Intan untuk ngobrol-ngobrol sore hari ini. Iya. Sampaikan salam untuk keluarga juga. Sampai bertemu lagi pulang dari Dieng ya, berarti jangan lupa oleh-olehnya ini. Terima kasih banyak ya Bu Apsa. Iya, sama-sama Bu Intan. Assalamualaikum. Oke, sekarang kita coba refleksi diri ya, Bu Apsa ya. Iya, siap. Boleh dari Bu Intan dulu refleksi diri. Oke. Saya ya refleksi diri nomor satu, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan. Alhamdulillah saya sudah merasa baik dan meningkat ya dari kemarin latihan, sudah lebih terarah, sudah lebih terstruktur pertanyaan-pertanyaannya, nggak nggak berpikir apa gitu yang mau ditanya. Jadi di kegiatan ini sudah lebih percakapannya sudah lebih terarah menurut saya. Kemudian apa yang masih perlu diperbaiki ditingkatkan? Kalau bagi saya pribadi itu tata cara apa ya bahasa gitu, biar nggak belibet gitu. Jadi harus belajar lagi berkalimat yang baik dan benar menurut saya. Terus apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi kehadiran penuh? Udah jelas harus fokus saya mata, telinga, pikiran untuk mendengarkan Bu Apsa dengan baik. Kemudian menangkap apa yang sudah dibicarakan. Terus apa yang Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki meningkatkannya? Apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki? Jadi yang akan saya lakukan terus berlatih dan berlatih lagi, terus melaksanakan praktik baik di 43. Saya coba menularkan tentang materi supervisi coaching ini sama teman-teman. Kemudian umpan balik, umpan Mungkin balik. umpan baliknya dari saya ya. Oh iya iya, silakan. Ya baik. Untuk umpan balik saya tadi sebagai coach dan Bu Intan sebagai coachnya, yang saya rasakan di sini kegiatan coaching ini selayaknya coaching saja ya, karena seperti bukan kan kalau mungkin kalau ini harusnya di apa ya? Karena ini direkam mungkin kan jadinya di apa disusun sedemikian rupa. Tapi saya merasa natural, saya merasa bisa curhat mengalir tanpa saya merasa tuh tanpa merasa diintimidasi begitu Bu Intan, tidak ada judgement juga dari Bu Intan. Bu Intan menanyakan hal-hal yang bisa membuat saya mampu mengidentifikasi masalah sampai menemukan solusinya. Mungkin itu umpan balik dari saya terkait kegiatan coaching tadi. Iya, terima kasih Bu Afsa atas umpan baliknya. Silakan giliran Bu Baik. Afsa. Iya, sekarang saya refleksi. Nama saya Apsari Hernindia Rahayu. Tadi saya sudah melakukan latihan coaching bersama Bu Intan sebagai coach. Hal yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan. Mungkin percakapan kali ini saya lebih tenang, ya pembawaannya lebih tenang. Saya merasa saya sudah membaca lagi modul-modul tentang coaching ini, kemudian saya pun banyak bertanya juga pada orang-orang yang memang sudah pernah melakukan coaching dan berhasil. Jadi saya merasa hari ini sudah lumayan teratur begitu. Dan hal yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan itu tentu kalau bagi saya ya lebih pada pertanyaan yang menggali, mengidentifikasi lebih dalam mungkin itu karena
ketika coaching bagi saya dengan identifikasi masalah yang jelas, yang detail tentu akan memudahkan bagi coach juga untuk menemukan solusi dari masalah tersebut. Itu yang harus saya perbaiki. Kemudian apa yang dapat saya lakukan untuk tetap dalam kondisi presence atau kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching, tentunya fokus dan mendengarkan aktif tadi ya. Karena saya membaca juga bahwa ketika menjadi coach itu kita perlu mendengarkan, menyimak dengan saksama, dengan detail, dengan fokus sehingga kita mendapatkan poin-poin atau kata-kata kunci yang disampaikan oleh coach. Jadinya ketika kita sudah menangkap kata kunci itu, kita bisa mengidentifikasi berdasarkan kata kunci sehingga sebagai coach dapat membantu coach juga untuk menemukan solusi dari masalahnya. Hal yang saya lakukan untuk memperbaiki dan meningkatkan kemampuan saya dalam coaching, tentunya selain berlatih, kalau berlatih nomor 1 ya, Bu Intan, karena kalau tidak berlatih tentu coaching ini tidak ada, malah bukan lagi meningkat, malah menurun. Jadi tentu dengan latihannya dengan rekan sejawat, dengan rekan 1 MGMP dulu mungkin dimulai, nanti kita akan coba dengan di Kombel juga saya coba untuk coaching sehingga kemampuan saya dalam coaching ini bisa meningkat. Iya, mungkin silakan dari Bu Intan untuk umpan balik terhadap kegiatan coaching tadi. Ya, umpan balik dari saya sudah pasti ya lebih enak percakapan kita hari ini daripada kemarin. Betul. Itu masih yang aduh seadanya gitu, terus masih belum terlalu paham, mungkin karena hari Minggu kita explore lagi kan ya, jadi kayak arahan Tirta itu lebih terlihat lagi gitu. Jadi Iya. Apsa pun tadi sudah saya lihat urutannya udah bagus gitu ya, udah eh, apa sudah ke alur kepada Allah Tirta. Baik, terima kasih Bu Intan. Nanti kita bertemu lagi saat demonstrasi kontekstual. Ya, Kita akan coba berlatih lagi mudah-mudahan lebih baik lagi ya dari kegiatan kita hari ini. Karena nanti kita kan tatap muka langsung ya, nggak lewat Google Meet. Iya, berarti sudah bisa istirahat ya kita. Bikin break sholat dulu 15 menit, mungkin 4.15 kita gabung ke main room berarti ini ya. siap. Iya. Kita berarti keluar dari. Iya, keluar dari sini berarti masuk lagi nanti ke main room. Oke. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Onik, ini di stop recording saja atau bagaimana?